terjadi di lereng Gunung Merapi. Semoga dengan cerita ini bisa diambil hikmahnya. Langsung saja kita mulai. Biasa sebelumnya subscribe dulu ya. Thank you. Sekitar tahun 1992-an, di sebuah kampung di lereng Gunung Merapi yang jauh dari kota dan masih sepi, banyak cerita yang sangat-sangat menarik. Seperti biasa, warga sekitar melakukan aktivitas rutin. Ada yang ke sawah, ke pasar, mengajar, dan lain sebagainya. Di sela-sela kesibukan warga tersebut, terselip kabar bahwa banyak sekali warga sekitar hampir tiap hari kehilangan uang. Dan anehnya, kehilangan uang tersebut tidak hilang semua. Misal di dompet ada 10 lembar uang, maka hanya hilang 2 lembar saja. Dan hilangnya biasanya tiap malam, jarang hilang itu siang hari. Cerita tentang warga kehilangan uang sampai juga ke orang pintar, maksudnya orang yang mengerti ilmu gaib. Karena orang pintar tersebut pernah juga kehilangan 1 kali. Ya kalau orang pintar sih sudah tahu kalau itu yang ngambil makhluk gaib atau tuyul. Dikarenakan merebaknya isu kehilangan uang sudah sangat meresahkan masyarakat, warga berkumpul bermusyawarah sebenarnya ada apa di desa tersebut, dan mencocokkan cerita antar warga agar lebih yakin dan benar adanya. Warga sering kehilangan uang hampir tiap hari. Dari musyawarah tersebut disimpulkan memang ada yang tidak beres sepertinya, dan yang memelihara pesugihan tuyul. Namun warga tidak mau gegabah asal saja menghakimi warganya. Maka diambillah kesepakatan untuk menegur orang yang mempunyai pesugihan agar tuyul yang dibuang karena sangat merugikan warga sekitar. Pesugihan tuyul yaitu pesugihan yang didapat dari memelihara tuyul. Tuyul tidak memakan tumbal, namun biasanya disusui oleh pemiliknya yang perempuan. Untuk menegur warga dipilihlah 3 orang, 2 dari perangkat desa, 1 orang pintar tersebut. Setelah sepakat, semua warga menentukan hari dan tanggalnya agar bisa kompak ke rumah orang yang mempunyai pesugihan tersebut. Ketika hari yang telah ditentukan, ketiga utusan warga tersebut bertamu ke tempat orang yang mempunyai pesugihan tuyul. Setelah memulai perbincangan yang panjang, biasa orang Jawa basa-basi dulu ya, serta perdebatan yang alot, ternyata orang yang memelihara tuyul itu tidak mau mengakui. Orang pintar tersebut bilang kalau tidak mau mengakui ya tidak apa-apa. Orang pintar tersebut hanya mengingatkan kalau sampai tuyul itu tertangkap, maka sama orang pintar itu akan diikat, dan kalau tuyul sudah diikat otomatis yang punya akan lumpuh. Namun warga yang memelihara pesugihan tuyul tetap tidak mau mengakuinya. Dan benar adanya ketika suatu malam tuyul itu beraksi di rumah orang pintar tersebut. Tuyul tersebut langsung ditangkap oleh orang pintar dan langsung diikat. Keesokan harinya orang yang mempunyai pesugihan tuyul tersebut benar-benar lumpuh adanya. Setelah beberapa tahun kemudian yang mempunyai pesugihan tuyul itu lumpuh sampai meninggal, dan kabarnya pun meninggalnya sangatlah susah sekali. Itu tadi ya guys, cerita pesugihan tuyul. Dari cerita tadi kita ambil kesimpulan,
Jangan sampai kita mencari rezeki dengan cara bersekutu dengan setan. Selain tidak boleh sama agama, jangankan di akhirat, di dunia pun sudah dapat balasan yang setimpal. Semoga cerita saya ini bermanfaat ya. Dan sampai ketemu di cerita-cerita pendek saya selanjutnya. Wassalamualaikum.